Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Berjumpa lagi ya. Kita akan bahas vulkanisme kali ini. Kalau kita kaitkan dengan video sebelumnya ya, vulkanisme itu merupakan salah satu proses daripada tenaga geologi ya yang berasal dari dalam bumi, yaitu tenaga endogen ya. Oke, vulkanisme itu sendiri bisa kita artikan ya sebagai aktivitas gunung berapi. Nah, banyak sekali peristiwa gunung berapi yang masih aktif maupun tidak aktif di dunia, yaitu terkait dengan persebaran jalur gunung api dunia. Ada sirkum Pasifik maupun Mediteran, di mana sirkum Pasifik itu lebih aktif ya daripada Mediteran. Makanya sirkum Pasifik disebut dengan jalur pegunungan api muda ya. Muda itu berarti masih baru ya, seperti kalau Mediterania itu dulu pegunungan tua ya, karena sudah lama dan relatif tidak aktif lagi. Oke, kita langsung saja apa yang akan dibahas dari materi vulkanisme itu ya, itu semuanya terkait dengan gunung apian ya. Salah satunya adalah tentang jalur gunung api dunia yang tadi kita ceritakan ya. Nah, ini ada sirkum Pasifik. Oke, dari Andes Amerika Selatan, Rocky Mountain di Amerika, Alert, kemudian Jepang, Filipina ya, kemudian masuk ke Indonesia, Papua dan New Zealand. Lalu ada Mediterania. Oke, jadi ini semua ada jalur gunung api dunia ya. Kalau dihitung banyak sekali jenis gunung api atau gunung api yang ada di dunia. Khususnya Indonesia, nah ini adalah gudangnya, jadi banyak sekali ya. Nah, ini semua terlepas dari pergerakan lempeng bumi. Oke. Oke ya. Nah, apa yang akan kita bahas tentang gunung api ya, ini juga terkait ya struktur bumi. Kalau struktur bumi itu tidak dinamis atau stabil ya, maka tidak akan ada peristiwa tektonik, tidak akan ada peristiwa vulkanik, dan semuanya datar-datar saja. Itu karena bumi kita dinamis ya, terdapat teori konveksi di mana struktur bumi itu bersifat cair panas ya, satu sama lain mengutarakan energi karena ada reaktor nuklir, maka pergerakan lempeng itu satu sama lain saling bergerak dan memicu terjadinya tektonisme. Lalu terkait juga tentang proses lipatan maupun patahan dan crack, terjadilah gunung berapi ya. Oke, nah kita mulai dari sini saja lah ya. Bentuk gunung api itu ternyata ada 3 ya, mesti kita ingat, yaitu strato ya, gunung api perisai, dan gunung api maar ya. Nah, ini dia gambarnya di samping. Yang atas dulu ini namanya gunung api strato atau gunung api kerucut. Kenapa disebut strato? Karena adanya letusan yang berkali-kali ya. Ini yang paling dalam ini ada batasnya. Nah, letusan pertama, letusan kedua, letusan ketiga, empat, kelima ya. Jadi gunung api strato atau kerucut ini dia punya ciri-ciri ya. Pertama, bentuknya kerucut. Yang kedua, terbentuk akibat erupsi yang berganti-ganti karena letusannya ya, eksplosif dan lain-lain. Kemudian mengalami letusan yang berkali-kali dan cukup hebat. Contohnya adalah Gunung Merapi, Gunung Tangkuban Perahu, ya, dan gunung-gunung lainnya di Indonesia itu pada umumnya bersifat strato atau kerucut. Nah, yang kedua ini gunung api perisai ya. Nah, ini kayaknya gambarnya terbalik ya, nanti harus dibetulkan. Nah, gunung api perisai ini gambarnya yang bawah, kalau gunung api maar ini gambarnya yang tengah ya. Oke, kita bedakan. Kalau gunung api perisai ya sesuai namanya itu seperti perisai atau tameng ya, datar ya, tapi nggak begitu mengerucut, datar. Jadi bisa dibayangin ketika letusannya pun tidak hebat atau tidak dahsyat, lepas seperti itu saja ya. Lalu ya, lavanya juga cair seperti itu. Nah, kita jelasin lah ciri gunung api perisai ini ya. Berupa tameng betulnya tadi. Yang kedua ini magmanya cair ya, keluar.
kemudian tekanannya juga rendah, dapur magmanya tidak dalam, dia dangkal ya. Lalu lerengnya juga ya landai. Jadi bisa dibayangin ini letusannya juga tidak begitu hebat ya. Contohnya kebanyakan di Hawaii ya, ada gunung Mauna Loa ya, dan Mauna Kea ya. Oke, nah yang Maar itu bedanya dia punya kepundan, dan kepundan atau kawahnya ini lebar ya. Nah ini Maar sama sih dengan kerucut, tapi dia punya kawah atau kepundan yang lebar ya, seperti itu. Dan letusannya ini luar biasa, sangat eksplosif ya, sampai kerucut atau puncak kerucutnya ini terbang hilang, dor gitu. Nah ya, sangat high eksplosif. Dan ini berlapis-lapis juga sebetulnya ya, bedanya hanya kalderanya saja yang lebih luas atau lebih lebar. Contohnya itu Gunung Lamongan di Jawa Timur ya, Gunung Bromo dan Gunung Kelatah ya. Oke, itu jenis gunung api ya. Nah, kita juga bisa lihat gunung api itu dari letusannya ya. Letusannya itu ada banyak ya. Itu memperhitungkan bagaimana kedalaman magma ya, tekanan gas dan bentuk lava. Kalau magmanya semakin dalam ya, semakin dalam, kemudian tekanan gasnya semakin tinggi, maka eh, akan akan lebih eksplosif gitu ya, lebih besar, disertai dengan lavanya tentu yang kental atau cair kental. Tapi kalau kedalaman magmanya itu dangkal ya, kemudian lavanya cair encer, nah itu apalagi tekanan gasnya itu rendah ya, maka itu daya letusannya juga akan semakin kecil ya. Ini contohnya ya. Ini kita lihat contohnya adalah tipe Hawaii ya. Ini kan tipe Hawaii atau tipe perisa. Jadi banyak gunung di Hawaii itu modelnya perisa. Dia lavanya cair encer ya, cair encer, kemudian tekanan gasnya rendah, lalu kedalamannya yang sangat dalam. Contohnya itu ya. Nah, jadi lavanya encer, tekanan gasnya rendah ya, letusannya juga itu Hawaii. Tapi kalau lavanya itu agak kental ya, lalu meskipun tekanannya rendah tapi magmanya sangat dalam, contohnya itu tipe Merapi. Nah ini lumayan eksplosif meskipun nggak high ya. Nah lalu jika lavanya itu kental ya, kemudian tekanan gasnya sedang atau tinggi, apalagi magmanya dangkal ya atau dalam ya, itu contohnya Saint Vincent, tipe vulcano, ini semuanya lumayan eksplosif ya. Dan tipe Pele atau Vesuvio ini high eksplosif seperti itu. Oke ya, jadi tipe Hawaii kita lihat aja contohnya. Kemudian tipe Vesuvius ya, Vesuvius atau Krakatau ini paling tinggi nih, high explosive. Jadi lavanya itu, magmanya itu sangat tinggi, dalam, tekanan gasnya sangat tinggi ya. Nah, lalu lavanya kental ya. Oke, lalu kita bicara tentang intrusi magma ya. Ada intrusi magma, ada ekstrusi magma. Intrusi magma itu adalah pergerakan penyusupan magma ya di dalam perut bumi, tapi tidak sampai ke luar permukaan bumi, jadi di dalam saja. Intrusi magma itu ada banyak ya istilahnya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Pertama, nomor satu, yang ini dulu ya, yang besar dulu ini, yang di bawah ini namanya adalah batolit ya, batolit. Batolit ini sering disebut dengan dapur magma. Kalau membeku ya disebut batolit. Lalu yang kedua ada lakolit ya. Lakolit ini ya, yang kedua nih, ini di sini ada lakolit, ini juga sama. Nah lakolit itu dia, oke, jelasinnya begini ya. Mungkin dari batolit kemudian magma itu menyusup ya. Nah, menyusup ke diatrema. Nah, nomor 8 ini diatrema atau kawah utama atau gang atau korok ya. Nah, nomor 8. Tapi dalam perjalanannya ada yang menyusup secara horizontal. Nah, secara horizontal
Contohnya ini nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, horizontal nomor 3 mana? Nah, nomor 3 ya. Nah, seal itu disebut dengan seal. Nah, ya. Tapi ada kemudian dia menyusut lebih ke atas dan membuat cembung ya, seperti ini namanya lakolit. Penyusupan magma secara horizontal kemudian ke atas kalian namanya lakolit. Nah, lalu ada juga dike ya. Dike itu dia vertikal bergerakannya. Kemudian ada kawah ya. Ini nomor 8 namanya kawah ya. Kawah utama. Ini nomor 4-nya diatrema terbaik tadi. Oke. Nah, itu intrusi magma dalam bumi. Ada batuolit, diatrema ya, kawah, seal, dike ya, apofisa atau lakolit. Baik, sekarang bicara ekstrusi magma. Nah, ekstrusi magma itu kebalikan dari intrusi. Jadi kalau ekstrusi magma pergerakan penyusupan magma ya udah sampai ke permukaan bumi. Kalau tadi kan nggak sampai ke permukaan bumi, jadi namanya intrusi. Tapi kalau ekstrusi itu udah sampai ke luar bumi. Nah, di sini perlu kita bedakan nanti magmanya itu ada dua ya. Pertama lahar dan lava. Kalau lava itu berasal dari magma pijar saja ya. Tapi kalau lahar itu sudah bercampur dengan air. Tapi dua-duanya tetap panas ya dan nanti mengalami pendinginan. Oke, ekstrusi magma ini ada 3 ya. Yang pertama ekstrusi linear. Jadi magma ini keluar lewat celah-celah ya sepanjang retakan atau patahan yang memanjang sehingga nanti membentuk deretan pegunungan berapi. Ya, misalnya gunung api Laki di Islandia dan gunung api di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi dia keluar lewat retakan-retakan yang memanjang. Ya namanya juga linear, linear memanjang. Nah, ya nanti membentuk pegunungan. Yang kedua adalah ekstrusi sentral ya. Ekstrusi sentral itu ya magma itu keluar ya melalui sebuah lubang atau saluran magma dan membentuk gunung-gunung yang terpisah. Nah, misalnya itu Gunung Krakatau atau Gunung Vesuvius. Jadi sentral, tengah-tengah ya, sebuah lubang atau saluran magma. Berarti ini udah benar. Jadi sesuai keluar magmanya dari salurannya masing-masing. Contohnya melalui kawah, itu sentral. Nah, yang ketiga ini ekstrusi area. Ini keluarnya magma itu disebabkan karena letak magma itu sendiri dekat dengan permukaan bumi. Nah, sehingga magmanya itu keluar dengan cara meleleh ya. Melelehkan kerak-kerak bumi atau kulit bumi. Nah, di area tertentu. Jadi areanya makin luas, luas dan luas. Contohnya kawasan Yellowstone ya di Amerika itu terbentuk karena ekstrusi area. Oke ya, jadi ada 3 linear, sentral dan area. Jadi ini hanya ngomongin bagaimana magma itu mencapai keluar ya, mencapai permukaan bumi. Oke, baik itu saja ternyata ya tentang gunung api ya. Kita membahas apa namanya itu intrusi magma, ekstrusi magma, jenis gunung api ya berdasarkan bentuk maupun letusannya. Dan kita akan melanjutkan mungkin dengan materi-materi lainnya ya di video-video lainnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa.